Tentu berat bagi orang yang tidak menggunakan keimanan di saat dia harus memaafkan orang yang berbuat salah pada dia. Kalau kita berjalan dengan akal manusia, apalagi ditunggangi dengan bisikan-bisikan syaitan, kita akan berpikir, untuk apa saya maafkan? Dia sudah menggibah saya, dia sudah memfitnah saya, dia sudah menyakiti saya, dan apapun alasannya. Namun Islam yang merupakan agama dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya agama yang Allah ridhoi, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 3, potongan ayat 3, yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku pada kalian, wa raditu lakumul islam adina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini menjelaskan kepada kita sebagaimana Allah perintahkan, justru di saat itu kita disuruh memaafkan. Subhanallah, hasil survei di masa kita sekarang dengan berkembangnya teknologi, ternyata orang yang bisa mengontrol emosinya, orang yang bisa mudah memaafkan dan lapang dada, justru itu yang banyak selamat dari penyakit-penyakit kronis yang banyak menimpa orang di masa kita sekarang. Justru itu yang menjauhkan seseorang dari penuaan dini. Ya. Dan juga hubungan dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala baik karena Allah perintahkan untuk itu, dan hubungan dengan manusia pun jadi baik. Dan di sini dikatakan bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang yang menggunjing kita, yang memfitnah kita, menyakiti kita, orang bodoh. Mereka itu orang-orang yang tidak faham. Kalau mereka faham, mereka tidak akan melakukannya. Mereka justru sangat bodoh karena mengikuti hawa nafsunya, yang nanti akhirnya Allah akan murka dengan dia sebagai pencipta, karena Allah larang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Menggunjing, memfitnah, menyakiti orang lain, dan segala macam jenis-jenisnya. Atau jenis-jenis yang serupa dengan itu dari pelanggaran. Kayak memukul, mencaci, mencerca, dan seterusnya. Dan juga dia akan merusak hubungan dia dengan manusia. Orang yang dia gunjing, orang yang dia fitnah, orang yang dia sakiti, itu akan membenci dia. Dan orang-orang yang disakitin ini punya masa, punya keluarga, punya teman-teman yang bisa dia pengaruhi juga untuk membenci orang tersebut. Oleh karena itu, apa manfaatnya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak contoh dalam kehidupan beliau SAW. Beliau sangat jauh dari emosional, dendam, ya. Kemudian juga putus asa, ya, yang biasanya muncul justru karena permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi seperti orang karena disakitin maka dendam, balas dendam. Balaslah kebodohan dengan kebodohan. Nabi SAW tidak pernah lakukan itu. Wahsy saja yang sudah jelas membunuh pamannya di perang Uhud, masuk Islam, membebaskan kota Mekah, Nabi SAW menerimanya. Abdullah bin Abi Syarh, sepupunya Utsman bin Affan yang masuk Islam, kemudian dia menjadi penulis wahyu Nabi, lalu kemudian dia murtad dan dia mengiklankan kemurtadannya di Mekah, dan dia mengatakan semua yang saya tulis dari ayat-ayat Al-Quran yang Muhammad suruh itu saya palsukan. Lalu Nabi SAW mengatakan sungguh dia telah berdusta, dia tidak mengarang-arangnya karena wahyu menyampaikan itu benar, dia hanya ingin mengacaukan saja. Namun pembebasan kota Mekah juga masuk Islam. Hindun yang sangat membenci Islam, pembebasan kota Mekah juga masuk Islam dan diterima oleh Nabi SAW. Ada orang Badui pernah datang, menarik dengan keras imamah dan baju Nabi SAW sambil berkata kasar, berikanlah harta Allah yang dipercayakan kepadamu untukku. Nabi SAW sambut dengan senyum. Jadi ternyata sifat seperti ini karakter seorang mukmin. Bukan menandakan dia lemah, tapi justru dia tidak menanggapi kebodohan orang-orang dengan kebodohan juga. Kalau seandainya ada orang yang menggunjing kita, lalu kita balas dengan gunjing, dia buruk, dia berdosa, dia dibenci, sama juga kita. Kalau dia memfitnah, lalu kita ikut juga memfitnah, maka sama saja posisi kita, tidak ada bedanya satu sama yang lain. Kalau dia menyakiti, kita juga menyakiti, sama saja. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, dikatakan kalau seandainya seseorang itu terzalimi di dunia, kemudian dia tidak membalasnya, maka dia akan mengambil haknya sempurna pada hari kiamat nanti. Kalau dia sempat membalas, maka Allah akan melihat kadar balasan dia. Apakah kadar balasan dia itu sesuai dengan serangan yang datang kepada dia?
Kalau misalnya balance, berimbang, maka selesai, impas. Yang menzalimi tidak akan dituntut, yang juga terzalimi tidak akan dituntut karena sudah membalas di dunia. Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang yang disakiti ini di dunia membalas lebih besar daripada serangan yang sampai kepadanya, misal si B mencaci, menggunjing si A, lalu si A membalas dengan membunuh si B, kan membunuh lebih besar daripada menggunjing. Maka pada hari kiamat dia justru yang akan dituntut oleh Allah karena hukuman yang diberikan kepada orang yang menyakiti dia itu lebih besar. Coba Anda bayangkan, artinya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau ada seseorang menyakiti Anda, justru itu aset amal jariah Anda. Mungkin dari situ Anda akan menambah derajat yang tinggi di surga. Bodoh. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian dalil-dalil yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dimulai dari surah Al-A'raf ayat 199 beliau angkat, yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Ini sesuai dengan judul ya. Artinya, jadilah pemaaf wahai Muhammad dan suruh umatmu juga. Dan suruhlah orang mengerjakan yang baik atau ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ini 3 pesan ilahi dalam ayat ini. Surah Al-A'raf 199. Perhatikan pesan Allah, khudil afwa. Jadilah selalu pemaaf. Tenangkan diri Anda. Anggap itu angin lalu. Memaafkan antara kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin kita seperti itu. Kita kan awet muda. Kita akan jauh dari penyakit-penyakit kronis. Kita dapat pahala. Dan juga kita bisa meraih hati orang-orang justru yang menyakiti kita. Mungkin dia menjadi penyebab hidayahnya. Disuruh dalam ayat ini, atau Allah SWT menyuruh Nabinya Muhammad SAW, dan sekaligus untuk orang-orang beriman. Khudil afu. Jadilah pemaaf itu. Pesan yang kedua. Wa'mur bil 'urfi. Perintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Ingatkan baik-baik. Yang kamu lakukan ini salah loh. Jangan. Allah marah. Allah larang. Islam melarang. Nanti akhirnya orang-orang akan menjauh dari kamu. Walaupun dia emosional. Kita dengan tenang. Wa'mur bil 'urf. Perintahkan kebaikan-kebaikan. Kalau orang berbuat jahat sama kita, motivasi dia untuk sadar. Yang ketiga pesannya, wa'arid 'anil jahilin. Jauhi orang-orang yang bodoh, berpaling saja. Kalau sudah dinasihatin, kita nggak balas, tetap aja dia sibuk mencari kesalahan kita. Udah arid, tinggalkan saja. Tahu saya tanggapin. Ada orang di zaman masa kita sekarang, subhanallah, sibuk. Dia diserang di media, dia balas juga di media. Akhirnya, dua-duanya buruk. Coba Anda ambil resep sederhana. Jangan ditanggapin. Tidak usah ditanggapin. Anda punya akun media, Anda tinggal berikan gambaran kalau Anda tidak seperti itu. Selesai. Kalau Anda pun benar apa yang mereka ucapkan, kesempatan itu teguran. Anda jadikan bahan untuk Anda taubat kepada Allah SWT. Anda perbaiki, taubat kepada Allah, selesai. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan semua kesalahan yang lalu, termasuk bekas-bekasnya. Artinya, Allah Azza wa Jal akan, ya, dengan kita taubat, akan memperbaiki keadaan itu. Walaupun tadinya kita salah. Jadi sederhana. Ayat yang kedua, surah Al-Hijr ayat 85. Allah juga memerintahkan Nabinya Muhammad SAW, fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini juga pesan penting ini ya. Safhal jamil maksudnya pemaafan yang baik. Bukan, yaudah saya maafin. Enggak. Alhamdulillah. Kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, saya maafin. Tulus dari hati karena Allah. Ingat, muamalah seorang muslim sama Tuhannya. Di depan dia ini hanya sebab-sebab yang Allah datangkan. Ada tetangga yang menyakiti dia, ada teman yang menyakiti dia, pasangan hidup menyakiti dia. Allah mendatangkan mereka-mereka ini sebagai sebab. Seorang sahabat Nabi di Mekah, pada saat lagi disiksa oleh orang-orang Quraisy dan dia kesakitan. Maka orang-orang Quraisy ada yang mengatakan, ya, sesungguhnya kami menyiksa kalian. Karena kalian berbeda dengan agama kami. Jawaban mereka sederhana. Ketahuilah, yang membuat kalian seperti ini, kata si muslimah, ya, adalah Allah. Allah sedang menguji iman kami. Allah datangkan orang-orang untuk menguji iman kita. Tidak semuanya kehidupan mulus. Ada saja cobaan-cobaan yang datang.
Tapi Allah memberikan kita cara. Fasfahis safal jamil. Ya. Maafkan dengan cara yang baik. Rangkul permintaan maaf, rangkul taubatnya seseorang, ya. Pengembalian hak Anda walaupun sudah berlalu dengan baik. Ingat, itu perintah Sang Pencipta Allah. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menilai hamba-hambanya dan mengawasinya. Sifat Allah Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup dan selalu mengurus hamba-hambanya. Raqib, sangat mengawasi dan teliti. Allah itu teliti sekali. Jangan khawatir atas balasan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menyampaikan kisah bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah satu waktu menggunakan jubah baru lalu dicaci maki oleh seseorang tanpa sebab. Ketemu di jalan tiba-tiba, mentang-mentang kamu itu keturunan keluarga Rasulullah, mentang-mentang kau sahabat Nabi, mentang-mentang. Abdullah bin Abbas diam, tidak jauh. Orang-orang di sekitarnya sudah jengkel nih, murid-muridnya segala macam. Ini siapa orang ini? Mencaci maki seorang ulamanya, sahabat dan ulamanya muslimin, keluarga Nabi SAW. Ini gak masuk akal. Tapi karena Abdullah bin Abbas diam, mereka juga diam. Setelah selesai, karena orang itu gak ditanggapin, maka habis kosakata dia. Kapan pertengkaran dan keributan akan terus berlanjut kalau Anda tanggapin kan? Karena walaupun Anda benar, Anda juga jadi berubah sikap. Tutur kata Anda tadinya benar, Anda jadi salah. Mata Anda tadinya syahdu menjadi melotot, tangan Anda jadi melayang, kaki Anda jadi melayang, hati Anda jadi panas, kan banyak efek-efek yang tidak baik. Abdullah bin Abbas dengan tenang lalu mengatakan, apa kau sudah selesai? Orang itu mengatakan iya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengetahui orang ini sebenarnya cemburu dengan jubahnya. Maka dia buka jubahnya lalu dia mengatakan, ambillah ini hadiah dari kami. Lalu dia bilang kepada murid-muridnya, beritahukan alamat kami kepada orang ini, mungkin dia butuh bantuan yang bisa kita bantu. Akhirnya orang itu sadar akan kesalahannya dan kemudian menjadi muridnya. Begitu luar biasanya. Anda masih ingat kasus seorang Arab Badui yang kencing di masjid? Bagaimana Nabi SAW tanggapi? Orang datang ke masjid, buka celana, lalu kencing. Ini bahasa begitu. Tiba di masjid, kencing. Dia udah kencing. Ya. Maka hampir semua sahabat berdiri ingin menghajar orang ini. Ingin menghukumnya. Nabi SAW memberikan isyarat agar mereka tenang. Ya. Kemudian beliau cuma mengatakan, ambilkanlah satu bejana air. Kemudian tuangkan di tempat dia kencing. Artinya kan dia sudah kencing orang itu. Kemudian dalam riwayat lain kata Nabi SAW sambil mendekati orang tersebut, sungguhnya ini adalah rumah Allah. Tidak layak untuk perbuatan seperti ini. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, rahmatilah aku. Dan Muhammad, dan jangan rahmati selain kami. Karena sentuhan yang luar biasa. Memang begitu, seorang muslim menjadi seorang marketing. Produk yang kita tawarkan Islam. Produk yang kita tawarkan Islam. Kita sedang menawarkan Islam kepada orang lain. Menunjukkan bagaimana Islam itu secara akhlak, secara adab, ya, secara keyakinan atau akidah. Hukum-hukum fikih yang diterapkan. Kita tunjukkan kepada mereka sehingga mereka bisa mendapatkan hidayah. Itu target kita. Islam tidak pernah mengajarkan pengikutnya, oh ini kafir, benci dia. Enggak. Dakwahi dia. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Dakwalah kamu. Yang didakwahi siapa? Orang yang masih bodoh kan? Orang yang masih salah kan? Orang yang melakukan pelanggaran kan? Allah mengatakan, berdakwalah hai Muhammad, ya, di jalan Tuhanmu. Bil hikmah. Dengan bijaksana, dengan santun dan sopan. Ya. Wal mau'idatil hasanah. Dan peringatan-peringatan yang baik. Sebelum Anda berikan ancaman orang kalau tinggalkan sholat akan dihukum begini dan begitu, Anda sampaikan dulu motivasi orang yang mengerjakan sholat. Dapat apa sih? Motivasi agar orang itu kalau jujur mendapatkan apa? Motivasi orang yang bersedekah dapat apa? Orang haji dan umrah dapat apa? Jangan langsung masuk ke ancaman. Targib dulu, tarik orang untuk bisa masuk mendengarkan dan menerima agama ini, baru kemudian Anda ya masuk dalam tarhib, ancaman kalau orang itu sudah tidak mau dengar. Sudah begitu perintah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar seperti itu, berbuat baik.